Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari Ibrani pasal yang ketiga, mulai ayat 7 sampai ayat yang ke-19, di mana topik yang akan kita belajar bersama dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana kita menjaga hati kita tetap benar di hadapan Tuhan. Saudara, firman Allah berkali-kali menegaskan bahwa Tuhan melihat hati. Yang penting bagi Tuhan adalah hati kita. Karena kalau hati kita benar, itu akan tergambar dari perbuatan kita, dari tingkah laku kita, sikap kita. Tapi kalau kita mencoba untuk memoles tingkah laku kita, memoles sikap dan perbuatan kita, tetapi kalau hati kita tidak benar, itu sama sekali tidak ada guna di hadapan Tuhan. Itu yang pada hari terakhir nanti saudara, banyak orang yang akan berseru-seru, bukankah kami melakukan ini, itu dan sebagainya demi nama-Mu. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Yang menjadi masalah utama di sana nanti saudara adalah masalah hati. Kalau berbicara tentang pelayanan, berbicara tentang pengiringan akan Tuhan, mereka melayani Tuhan, mereka melakukan mujizat, mereka berbuat banyak untuk Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, hei pembuat kejahatan. Nah itu sebabnya saudara, alangkah pentingnya kita menjaga hati kita benar di hadapan Tuhan. Dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, kita harus lihat, koreksi dan luruskan hati kita di hadapan Tuhan. Itu yang hari ini saya rindu kita belajar bersama saudara, dengan kerinduan dan harapan kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Saya rindu saudara mendengar kesaksian di mana setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan ini, akhirnya hati saudara diubahkan, hati saudara dibaharui, hati yang bagaimana yang harus kita hindarkan dan saudara mampu menghindarkannya, hati yang bagaimana yang harus kita miliki dan saudara mampu memilikinya, dan Tuhan akan bekerja terus dan terus di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif dan kemudian dijelaskan secara sistematis sehingga saudara gampang memahaminya. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Ibrani pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Binasa karena murtad. Sebab itu, seperti yang dikatakan oleh Roh Kudus,
Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah? Sekalipun mereka mendengar suaranya, bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Puji Tuhan, saudara. Dalam konteks firman Tuhan ini, di mana penulis kitab Ibrani ini menegaskan dan menjelaskan tentang perjalanan orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, di mana di dalam perjalanan itu Tuhan menegaskan Dia melakukan begitu banyak mujizat. Di ayat 9 dikatakan, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Jadi Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat bagi umat-umatnya selama 40 tahun, di mana di sana ada mujizat-mujizat. Laut pun terbelah, manna pun turun dari langit, burung puyuh pun dikirimkan oleh Tuhan. Ketika mereka kepanasan ada tiang awan, dan ketika mereka kedinginan ada tiang api. Begitu banyak mujizat-mujizat yang mereka alami dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tetapi yang menyedihkan, saudara, dari begitu banyaknya mujizat yang terjadi, akhirnya mujizat itu berubah jadi murka Tuhan. Di ayat 10 dikatakan, itu sebabnya aku murka kepada angkatan itu. Mujizat-mujizat sekian lama yang Tuhan kerjakan bagi umat-umatnya, akhirnya mujizat itu berubah jadi murka Tuhan. Kenapa, saudara? Itu yang saya rindu kita belajar. Masalahnya adalah ada pada hati mereka, sehingga mujizat yang begitu banyak berubah jadi murka. Di mana murka-murka itu dikatakan di ayat 16, siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah? Jadi sikap hati mereka itu membangkitkan amarah Tuhan. Dikatakan lagi, sekalipun mereka mendengar suaranya, bukankah mereka semua keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai? Mereka dimurkai, saudara. Padahal sebelumnya mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Ayat 18, dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tidak akan masuk ke tempat perhentiannya? Jadi mereka juga disumpahi oleh Tuhan dan ditetapkan tidak masuk ke tempat perhentiannya. Kenapa itu terjadi, saudara? Sekali lagi, karena sikap hati mereka yang salah. Saudara, hari ini saya percaya saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan.
Saya percaya ada begitu banyak mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Tetapi belajar dari orang Israel ini saudara, jangan sampai pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang kita alami dalam hidup kita akhirnya berubah jadi murka karena sikap hati kita tidak benar. Berubah jadi amarah Tuhan karena sikap hati kita tidak benar. Nah, itu sebabnya malam hari ini saya rindu kita belajar sikap hati yang bagaimana yang dimiliki oleh umat Israel pada waktu itu sehingga akhirnya itu memunculkan murka Tuhan. Kita lihat sama-sama saudara, di mana ada 3 sikap hati yang kita akan belajar yang perlu kita hindari dalam kita mengiring Tuhan. Ayat 8 dikatakan, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Jadi di sini peringatan diberikan supaya umat-umat Tuhan, kepada siapa surat Ibrani ini dikirimkan, supaya mereka jangan mengeraskan hati, sama seperti orang-orang Israel yang waktu itu menerima murka Tuhan. Karena apa? Karena masalah mereka adalah masalah kekerasan hati. Jadi yang pertama saudara, apa yang perlu kita hindari? Kekerasan hati. Di mana orang Israel mereka telah melihat mujizat, tapi mereka tetap mengeraskan hati. Mereka melihat perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan, tetapi mereka tetap mengeraskan hati sehingga mereka tetap tidak mengenal Tuhan. Mereka tetap mengeraskan hati, bahkan mereka sempat berkata, lebih enak di tanah Mesir. Padahal sudah begitu banyak mujizat. Mereka sudah dikirim manna yang tidak pernah mereka dicicipi di tanah Mesir. Tuhan kirimkan burung puyuh yang tidak pernah mereka nikmati di tanah Mesir. Tetapi karena kekerasan hati mereka, akhirnya mereka berkata, lebih enak kami dulu waktu di tanah Mesir. Faktanya bukan begitu, tapi masalahnya adalah mereka orang-orang yang keras hati. Artinya saudara, seharusnya melihat perbuatan-perbuatan Tuhan, hati mereka dilembutkan. Melihat perbuatan-perbuatan Tuhan, ada pertobatan yang terjadi, ada perubahan yang terjadi dalam hidup mereka. Hati mereka percaya kepada Tuhan yang telah melepaskan mereka dan yang melakukan mujizat demi mujizat dalam hidup mereka. Hari ini saudara, sebagai perenungan bagi setiap kita, bagaimana dengan saya dan saudara? Adakah kita punya hati yang lembut di hadapan Tuhan, yang siap diproses, dibentuk oleh Tuhan, yang siap dibaharui oleh Tuhan? Jangan seperti orang Israel yang keras hati, yang tidak siap dibaharui oleh Tuhan, sehingga akhirnya mereka kena murka Tuhan. Tetapi biarlah setiap saudara yang mendengarkan renungan pagi hari ini, hati saudara diproses, hati saudara dilembutkan oleh Tuhan. Hati saudara menyadari akan mujizat campur tangan Tuhan dalam kehidupan saudara. Kalau saudara renungkan ke belakang, apakah saudara mengingat bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup saudara? Jangan keraskan hati, itu karena kemurahan Tuhan. Biarlah melalui itu kita semakin percaya kepada Tuhan, semakin berserah kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara menghadapi masalah dalam hidup saudara, ingat ke belakang saudara, mujizat yang Tuhan kerjakan bagi kita. Dan biarlah itu menjadi alasan bagi kita dan kita tidak mengeraskan hati bahwa dalam masalah kita hari ini pun Tuhan bisa melakukan mujizat dan Tuhan bisa menolong setiap kita. Jadi yang pertama saudara, hati kita yang perlu dibenahi adalah jangan keraskan hati. Kalau Tuhan sudah melakukan mujizat, pertolongannya, campur tangannya dalam hidup saudara, jangan keraskan hati. Lembutkan hati di hadapan Tuhan, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan percayalah bahwa Dia Allah yang peduli dan campur tangan di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian saudara, sikap hati yang kedua yang perlu kita hindarkan, yang dimiliki oleh umat Israel pada waktu itu yang menimbulkan murka Tuhan, ada di ayat yang ke-10 saudara, di mana di sana dikatakan, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Mereka sudah
dituntun dari tanah Mesir. Masih di tanah Mesir pun sudah begitu banyak tulah-tulah yang dilakukan oleh Tuhan kepada orang Mesir, tetapi mereka sendiri terhindar dari itu semua. Dari sana seharusnya mereka sudah mulai mengetahui jalan Tuhan, mengetahui rancangan Tuhan. Tetapi mereka tetap sesat hati, sehingga akhirnya ketika mereka keluar dari tanah Mesir dan mereka akhirnya sampai di pinggir laut, saudara, Laut Merah, Laut Mati, dan kemudian tentara Mesir mengejar dari belakang, mereka kemudian bersungut-sungut lagi, padahal sebelumnya sudah begitu banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Mereka bersungut-sungut, mereka protes. Tetapi akhirnya oleh kemurahan Tuhan, laut pun terbelah dan mereka pun lewat. Dan ketika mereka di tengah jalan, ketika mereka kehausan, sudah waktunya sebenarnya mereka berkata, kalau sebelumnya pun Tuhan lakukan mujizat, hari ini pun Tuhan lakukan mujizat. Allah menghendaki mujizat bagi anak-anaknya. Tetapi mereka tidak memiliki itu, saudara. Mereka tidak memahami itu. Mereka marah-marah, mereka bersungut-sungut. Ketika mereka lapar, ketika mereka mau daging, dan seterusnya. Semuanya proses itu mereka selalu bersungut-sungut. Bukti mereka tidak mengenal Tuhan. Dan akhirnya Tuhan murka kepada mereka. Jadi jangan sesat hati, saudara. Mari kita belajar mengenal kehendak Tuhan, atas campur tangan Tuhan, atas tuntunan Tuhan, atas berkat Tuhan, atas anugerah Tuhan, atas semua yang selama ini telah kita alami bersama dengan Tuhan, saudara. Harusnya hati kita semakin mengenal kehendak Tuhan. Jangan sesat hati, tapi kenallah kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara. Itu yang kedua. Sikap hati yang ketiga yang dimiliki oleh orang Israel yang perlu kita hindari, yang akhirnya mendatangkan murka atas mereka, itu ada di ayat 12. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan tidak percaya oleh karena murtad dari Allah yang hidup. Bayangkan, saudara, betapa keterlaluannya umat Israel pada waktu itu. Mereka sudah dikeluarkan dari tanah Mesir. Mujizat begitu banyak terjadi. Dalam perjalanan Tuhan pelihara mereka dengan roti manna, Tuhan pelihara mereka dengan air, Tuhan pelihara mereka dengan burung puyuh dan sebagainya. Ada tiang awan, ada tiang api. Setiap saat Tuhan siap sedia untuk mendampingi mereka, saudara. Tapi atas semua yang Tuhan kerjakan, mereka tetap tidak percaya. Hati mereka, firman Tuhan berkata bahwa seorang yang hatinya jahat dan tidak percaya. Jadi ketika mereka mengalami semuanya itu dan mereka tetap tidak percaya, maka firman Tuhan menegaskan bahwa mereka jahat. Saudara, hari ini seberapa banyak campur tangan Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang telah saudara alami di dalam kehidupan saudara. Pertanyaannya, apakah hari ini saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Ataukah hari ini saudara masih tetap menjadi seperti umat Israel yang memiliki hati yang jahat, yang tidak percaya padahal Tuhan sudah melakukan mujizat demi mujizat? Saya percaya hari ini Roh Kudus bekerja dalam hidup kita semua, sehingga kita percaya bahwa Tuhan Allah yang kita percayai adalah Allah yang baik, Allah yang peduli, Allah yang menolong kita. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita sudah belajar firman Tuhan. Kenapa akhirnya orang Israel mengalami murka Tuhan, padahal sebelumnya mereka mengalami pertolongan Tuhan? Kenapa akhirnya mereka mengalami penderitaan, padahal sebelumnya Tuhan menolong dan menolong mereka? Kenapa, saudara? Karena sikap hati mereka yang salah. Mereka tetap mengeraskan hati, mereka tetap sesat hati, dan mereka tetap tidak percaya dari hatinya. Hatinya jahat, tidak percaya kepada Tuhan. Mari, saudara, setelah merenungkan firman Tuhan ini, kita belajar miliki hati yang baik, lembutkan hati, miliki hati yang lurus dan benar. Jangan keraskan hati, jangan sesat hati, jangan hatimu jahat, tapi biarlah dalam kebaikan demi kebaikan Tuhan menyatakan kasih-Nya bagi kita. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah hari ini dalam saudara melaksanakan segala aktivitas saudara, firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi saudara untuk saudara terus menjaga hati benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, sebentar lagi kita akan berdoa. Namun sebelum kita akan berdoa, mari ambil keputusan, ambil komitmen untuk saudara sungguh-sungguh menjaga hati di hadapan Tuhan.
Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami, dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil, Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka, berkati apa yang mereka kerjakan, berkati mereka untuk mereka dipromosikan, berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan, Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit.
Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa, Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami ya Tuhan, ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil. Nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.